Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah, bunda, abi, umi, calon abi, calon umi. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan perbekalan kita di akhirat, sesuatu yang menolong kepada kita ketika nanti kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini adalah merupakan sambungan dari entah berapa tahun, karena kita lewat dengan COVID yang berjudul pengaruh kesalihan orang tua terhadap anak. Ini merupakan serial dari Fikih Tarbiyatul Abna karangan Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi yang pertama adalah tentang hidayah, serial yang pertama. Yang kedua tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai pendidikan anak. Dan yang ketiga adalah mensolehkan diri kita sebagai orang tua, dan itu pengaruh besar kepada kesalihan anak. Dan yang keempat ini yang sekarang. Di dalam kitab Tarbiyatul Awlad fi Daw'il Kitabi wa Sunnah karangan Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman pun tentang langkah praktis untuk mendidik anak adalah yang pertama, nabda awalan bi islahin nafsi. Kita mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Berarti senada dengan apa? Mensalihkan kita sebagai orang tua. Dan yang kedua adalah ikhtiar al-um as-salihah, mencari ibu yang saleh. Begitu juga di kitab-kitab yang lain, ini adalah merupakan langkah yang kedua ketika kita harus memilih istri yang salihah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atas seorang suami untuk benar-benar ikhtiar, benar-benar memilih ketika mau melaksanakan pernikahan. Maka dia harus menseleksi, menyaring istri yang salihah, yang
agamanya unggul, yang agamanya berkualitas. Karena apa? Karena ibu itu, perempuan itu akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan kepadanya ibu juga yang utama, anak-anak itu akan mencari atau mengikuti atau menjadikan teladan. Kenapa? Karena ibu itu banyak di rumah. Sedangkan seorang ayah, bapak-bapak atau calon bapak ini banyaknya di luar secara umum. Dan juga dari ibu tersebut anak-anak bisa menyusu kepadanya dan juga mengambil saripati akhlak darinya. Maka ditekankan untuk mendapatkan, untuk menikahi istri yang salihah, karena begitu penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amatu mu'minah khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita yang mukminah, ini turun tentang Khansa, budak seorang sahabat yang hitam, yang hina, artinya tidak mulia seperti wanita-wanita merdeka. Wala amatu mu'minah, dan benar-benar budak saja, yang penting mukminah itu lebih baik wa mim musyrikah, daripada wanita musyrikah, wanita non muslim, walau a'jabatkum, walaupun wajahnya menakjubkan kalian. Itu pentingnya kesalihan, pentingnya agama yang diutamakan. Walau a'jabatkum. Kenapa? Karena setiap laki-laki pasti akan orientasi yang pertama adalah menikahi itu adalah karena kecantikan. Maka disebutkan walau a'jabatkum, walaupun wanita itu menakjubkan, membuat pandangan pertamanya juga sampai teringat-ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi, alasan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama limatiha, karena hartanya, wali hasabiha, dan dikarenakan keturunannya, wali jamaliha, dan dikarenakan kecantikannya, wali diniha, dan dikarenakan agamanya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan 4 perkara tersebut, ditutup dengan fadfar bidatid din, maka pilihlah yang mempunyai agama, pilihlah dikarenakan agama. Taribat yadaka, kalau engkau tidak memilih karena agama, taribat yadaka, engkau akan merugi, engkau akan miskin, engkau akan kasihan. Seperti itu. Maka oleh sebab itu hendaklah yang jadi tujuan yang utama adalah kesalihan, kesalihan agama, ya, kesalihan agama, yang beragama, yang berakhlak yang baik. Ini menjadi tujuan yang utama, bukan hanya yang utama itu kecantikan belaka. Kenapa? Karena kecantikan itu sifatnya fana, tidak abadi. Tidak abadi. Mungkin kita bersenang-senang hanya sebulan, 2 bulan, atau setahun. Selanjutnya ingin mendapatkan yang cantik lagi, kalau kecantikan tersebut tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Jadi yang utama adalah memilih agamanya. Memilih agamanya. Memilih kesalehannya.
Karena wanita yang salihah adalah merupakan harta simpanan yang paling berharga. Harta simpanan yang paling berharga. Sehingga kebahagiaan itu ada di dalam, dikatakan dalam hadis 3 perkara. Di dalam hadis dikatakan 4 perkara. Dan perkara-perkara itu adalah merupakan istri yang saleh. Ada yang mengatakan 5 perkara. Dikatakan sebuah syair mengatakan sa'adatul mar'i fi khomsin idza ijtama'at. Kebahagiaan itu ada di dalam 5 perkara apabila 5 ini berkumpul. Yang pertama salahi jiranihi, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Wal birru fi waladihi, wal baru fi waladihi, anak yang baik, penurut. Yang kedua, wajawjatun hasunat akhlaquha, dan istri yang baik akhlaknya, yakni istri yang salihah. Wa kada khillin wafin, begitupun sahabat yang wafi, yang setia, yang memberikan hak-haknya, yang memberikan kewajibannya. Itu yang keempat. Warizkin al-mar'i fi baladihi, dan rizki seseorang ada di negerinya, yakni mencari rizki, mencari pekerjaan, adanya sumber rizki itu di negerinya, bukan di negeri yang lain. Ini adalah merupakan 5 kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nisa'i, sebaik-baik wanita itu mantasurruka. Sebaik-baik wanita itu adalah orang yang membahagiakan, selalu membahagiakan, bukan bikin mumet, bukan bikin pusing, tetapi membahagiakan. Idza absarta, apabila engkau melihatnya, tatkala dilihat itu menyenangkan. Ya. Wa tu'ti'uka idza amarta, dan menaatimu apabila kau memerintah. Apabila menyuruh itu langsung bikinin kopi, atau sebelum juga mau bikin kopi ya, baru membuka mulut juga. Disuruh salat, segera salat. Wa tahfadu ghaibataka, dan menjaga tatkala engkau tidak hadir di rumah. Menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak bercengkrama dengan laki-laki lain, tidak calling-callingan dengan laki-laki lain, tidak chatting dengan laki-laki lain. Fi nafsiha, menjaga dirinya tersebut, wa malika, dan juga menjaga hartamu. Menjaga harta kita. Jadi tidak membelanjakan dengan mubadir, berlebihan. Lebih senang belajar di rumah daripada belanja. Seperti itu. Ini adalah sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita. Dari Nabi SAW, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zawjatin salihatin. Tidaklah seorang mukmin bisa mengambil faidah, berfaidah baginya, bermanfaat baginya, ba'da taqwallah, setelah takwa kepada Allah, lebih baik daripada istri yang salihah. Jadi yang pertama takwa, yang kedua istri yang salihah. Cuma 2 perkara yang diambil faidahnya, manfaatnya.
Bagaimana istri yang salihah itu? Idza amaroha ata'athu, apabila dia memerintahnya dia taat. Wa idza nadhara ilaiha sarrathu, dan apabila dia melihat, memandang kepadanya, sarrathu, menggembirakannya. Wa idza aqsama alaiha abarathu, apabila memberikan bagian kepadanya maka dia menerimanya. Wa in ghaba anha nasahathu, apabila dia gaib, tidak hadir di rumahnya karena pergi berusaha safar dan sebagainya, nasahathu fi nafsiha wa malihi, dia menyucikan dirinya dan juga menjaga hartanya, harta suaminya. Ini adalah merupakan ciri-ciri dari istri yang salihah. Istri yang salihah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan, barang siapa yang Allah beri karunia kepadanya istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinihi, sungguh dia telah memberikan pertolongan kepadanya, yaitu memberikan kepadanya setengah agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada tengah yang kedua, yang sesisanya. Setengah istri yang salihah, setengah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan ciri-ciri dari istri yang salihah. Ciri-ciri dari istri salihah. Lebih lengkap lagi, istri salihah itu adalah membawa kepada ketenangan. Syekh Muhammad bin Salim Al-Baihani rahimahullah dalam mantumahnya, dia mengatakan, wa idza araddal aisha fi wada'atin, apabila kau menginginkan kehidupan yang tenang, ya, yang tenang, yang nyaman, faltamisil mar'ata dzata ta'ati, maka carilah wanita yang penurut, ya, yang penurut, yang taat. Wahidatan jamilatan data sarofin, yang pertamanya udah istri salihah. Wahidatan jamilatan, yang pertamanya adalah sudah salihah, dia itu yang cantik. Data syarofin, dia juga mempunyai kemuliaan dari keturunan yang baik. Min awsatil buyuti la minat tarafi, adalah di tengah rumahnya, bukan di sisi, di pinggir-pinggirnya, artinya terkemuka. Takunu aunan lahu fil hayati, dia menjadi pembantu, yang jadi asisten dalam kehidupan li zawjiha, untuk suaminya, fi haqlihi wal hulwihi, di kebunnya, artinya di tempat pekerjaannya, walaupun sudah pulang tapi membantu pekerjaannya, wal hulwihi, dan juga dalam kesendirian suami. Qari'atan katibatan wasani'atan, suka membaca, suka menulis, wasani'atan, dan suka berkarya, bikin, masak ini, menghias itu, menjahit dan sebagainya di rumahnya. Fi baitiha, di rumahnya, jami'atan wa mani'atan. Jami' mani itu segala bisa, karya-karyanya, masaknya segala bisa, bagus dan sempurna. Mani'atan, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau dibandingkan yang lain tetap masakannya ini adalah unggul, bikinannya itu lebih bagus daripada yang lainnya. Bil qalili wal katsiri taktafi, dengan yang sedikit dia cukup, dengan yang banyak apalagi bahkan tersisa.
walin nisa'il mu'minati taqtafi, dan wanita wainat kaum mukminah itu menjadikan tauladan bagi dirinya. Manziluha fi ghayatin nadhafah, di rumahnya sangat bersih, ya. Jadi rajin bersih-bersih. Istri yang soleh. Ka'annahul jauharatus syafafah, seperti permata yang bersinar, saking kinclongnya. Asasuhu murattabun tartiban, perkakas ditata serapih mungkin. Itu Pak Balatak. Aya MR di ruang tamu, ada itu segala macam. Hordeng, caroplok dan sebagainya. Bihi tasurul ahlu wal gharibu, dengan hal itu seluruh yang ada di rumah itu senang. Antum pulang dari kerja rapih bersih, anak sudah lucu dan sebagainya, kan senang ya. Wal gharibu, dan juga orang asing yang bertamu juga senang dengan apa? Dengan keadaan rumahnya. Wala tamunu billadzi ta'maluhu, tidak pernah mengungkit dengan apa yang telah dia berikan, dia amalkan. Diungkit, tidak pernah. Wal mustahiqu li birrihi tasilluhu, dia berhak mendapatkan, dan dia berhak mendapatkan kebaikan yang akan sampai kepadanya. Ini adalah di antara apa? Di antara yang komplit tentang sifat-sifat istri yang salihah. Dan ini layak untuk dicatat dengan tinta emas. Sehingga para wanita, dicocokkan ditulisnya sama para wanita. Kalau ditulis sama antum hanya membanding-bandingkan, ya nggak akan menang. Ya kalah istri antum. Jangan dibanding-bandingkan. Ini adalah merupakan pelajaran bagi wanita. Oleh sebab itu mungkin sekarang ada beberapa wanita, ibu-ibu yang hadir, ya. Dan sebenarnya judul yang pas bukan mencari istri yang salihah, ya, tapi mencari pasangan. Karena nanti juga akan dibahas tentang mencari suami. Maka begitulah istri yang salihah itu sedemikian berharganya. Setengah dari ketakwaan, bagian dari kebahagiaan. Itu untuk apa lagi? Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan di dunia teh apa saja? Kebahagiaan di dunia itu mencakup istri yang salihah, mencakup istri yang taat, mencakup istri yang taat. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti juga diperhatikan bahwasanya istri ini dengan kebaikan akhlaknya dan juga istiqomahnya, kemantapan di dalam memegang sunnahnya dengan agamanya, itu adalah dari keluarga yang baik-baik, yang salihah. Termasuk dari keluarga besar yang salih-salihah seluruhnya diambilnya. Ini adalah yang paling afdal, yang paling sempurna. Tidakkah kita pernah mendengar tentang bagaimana kaum Maryam, Sayyidah Maryam. Ketika Maryam itu bagaimana? Ketika Maryam itu hamil dan tidak diketahui suaminya, semuanya heboh. Maka mereka mengatakan kepada Maryam, ya ukhta Harun. Di dalam surat Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki mara'a sau'in
wahai saudari Harun, wahai adik Harun, disebut Harunnya, berarti kan keluarganya, tidak disebut Maryamnya. Makana abuki mura'a sau'in, bukanlah ayahmu itu adalah orang yang jahat. Ya, ayahnya bukan orang jahat. Disebut dipanggil dengan saudari Harun. Ayahnya adalah bukan orang yang jahat. Wa makanat ummuki baghiyya, dan juga ibumu bukan pelacur. Ini merupakan apa? Merupakan keanehan, tapi juga kebanggaan, penghargaan kepada Maryam. Tanda tanya, ini dari mana? Kan seperti itu. Kenapa ada bayi seperti itu? Jadi keluarga itu adalah merupakan perkara yang penting. Keturunan itu merupakan yang penting. Maka jangan sampai kita mendapatkan orang yang atau mencari karena kecantikannya kelihatannya baik-baik tetapi dari keturunan yang tidak baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang hal itu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa khadra ad-daman. Jauhilah oleh kalian al-khadra'ud-daman, sesuatu yang hijau, artinya indah, cantik. Ad-diman adalah kotoran. Khadra'ud-diman, kotoran unta atau pupuk yang terletak di kandang-kandang. Itu kan ada tumbuh-tumbuhan yang bagus. Tumbuhannya bagus, bunganya bagus, tetapi apa? Terletak di kandang, terletak di pupuk, terletak di kotoran-kotoran. Jauhilah dengan yang seperti itu, khadra'ud-diman. Kalau mereka mengatakan wa ma khadra'ud-diman, apa yang disebut dengan khadra'ud-diman itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, al-mar'atul hasna fi manbatis su'i. Wanita yang bagus, wanita yang cantik, tetapi di lingkungan yang buruk, di keluarga yang buruk. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Tidak dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan keluarga besar. Kenapa? Karena seseorang itu akan terpengaruh perilakunya, ya, bukan saja terpengaruh oleh ayahnya, oleh ibunya, tetapi juga terpengaruh dengan bisa pamannya ada sifat yang buruk yang dimiliki oleh pamannya, atau dari kakeknya, atau dari kakek-kakeknya dan sebagainya. Jadi selektiflah di dalam memilih wanita, memilih istri. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu yang salihah nantinya dengan sifat-sifat seperti itu, pengaruhnya nanti kepada anak-anak. Ibu yang salihah akan mengajarkan anak-anaknya, yang pertama akan mengajarkan Al-Quran, akan mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mengajarkan juga akhlak yang baik, akan mengajarkan tentang halal dan haram. Mereka juga akan mengisahkan, menceritakan tentang sirah Nabi dan sirah para salafus saleh dan tokoh-tokoh. Itu yang akan diajarkan
oleh seorang istri yang salihah itu, maka materi-materi yang disebutkan tadi adalah perbekalan bagi calon-calon istri atau sudah jadi istri tetapi belum menguasai dan belum bisa mengajarkan. Apa tadi? Mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Jadi seorang istri harus bisa mengajarkan Al-Quran. Seorang ayah juga harus mengajarkan Al-Quran. Anak baca Al-Fatihahnya minimalnya adalah hafalnya dari ibunya atau dari bapaknya. Berlombalah dengan bacaan yang sesuai makhraj dan sifat hurufnya dan ahkam tajwidnya dan juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini harus dipelajari. Kalau ada pelajaran hadis, hadir. Kalau ada kelas khusus tentang hadis, hadir. Ikut. Kemudian tentang apa? Yang ketiga, akhlak yang baik. Gimana kita mau mengajarkan kalau kita juga tidak tahu akhlak yang baik? Kemudian ajarkan yang keempat adalah halal dan haram. Ini makanan halal, ini makanan haram, ini transaksi halal, ini transaksi haram, ini perilaku yang halal, ini perilaku yang haram. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah tentang sirah Nabi dan sirah para sahabat, sirah para ulama dan lain sebagainya. Ini adalah materi yang mesti disampaikan kepada anak. Ini adalah materi yang mesti kita mengetahui. Kemudian apabila wanita tersebut adalah dari keluarga besar yang salih, apabila membawa anak itu ke pamannya, ke neneknya, ke adiknya dan sebagainya, dia mendapatkan tambahan keimanan dan tambahan pengajaran. Tetapi kalau bukan dari keluarga besar yang salih, kita mengajarin tidak nyanyi musik, datang ke neneknya disuruh joget. Kan seperti itu. Datang ke omnya dikasih makanan yang tidak halal. Kacau lagi. Di rumah kita tidak ada televisi. Di rumah-rumah mereka ada televisi. Kan seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan pendidikan yang kita ajarkan dengan keluarga besar dari keluarga kita. Kemudian kalau istri itu adalah istri yang soleh dan termasuk dari keluarga yang baik-baik, maka ziarahnya pun adalah kepada tempat-tempat, membawa main anak itu ke tempat-tempat yang itu merupakan tambahan pelajaran baginya. Datang ke panti asuhan, datang ke tempat-tempat yang menjadikan anak kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebahagiaan yang dirasakan. Ini adalah yang utama. Jadi mencari istri yang utama adalah kesalihan. Yang utama bukan kecantikan. Bukan kecantikan yang utama. Karena kecantikan adalah merupakan panah. Kecantikan tidak tanpa dengan kesalehan, maka itu tidak akan membahagiakan. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sudah terpenuhi memilih agamanya, memilih kesalehannya, tidak juga terhalang untuk selanjutnya baru tentang memilih kecantikannya. Artinya
Istri itu yang penting apa? Apa? Yang penting sholihah. Yang penting agamanya bagus. Yang penting akhlaknya bagus. Baik, gelis oke. Gitu. Ya. Jadi boleh. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena kecantikan itu akan berpengaruh kepada keturunan kita. Kepada keturunan kita. Kalau anak-anak, antum ada anak lucu, cantik, ganteng, cakep, tapi bapakna teh sarua, oh berarti indungna gitu, memperbaiki keturunan, ya, seperti itu. Dan biasa itu hal seperti itu. Ya. Dan juga kecantikan juga menjaga perannya itu, menjaga keawetan rumah tangga dan menjaga pandangan dari yang lainnya. Ya, dari yang lain itu kecantikan. Ibnul Jauzi ada kata-kata yang dinisbatkan kepada Ibnul Jauzi. Ada al-farqu bainal jamilah wal malihah. Perbedaan al-jamilah yang cantik wal malihah, dan malihah itu manis lah. Dikatakan kalau yang cantik itu, kata Ibnul Jauzi, kau pandang dari kejauhan cantik, pas dideketin biasa aja. Itu yang cantik cirinya. Ini lebih detail lagi. Kalau yang malihah, gak apa-apa kalau antum punya anak namanya malihah. Ya. Yang manis itu dikatakan kau memandangnya indah, cantik, kemudian kau memandang lagi, tambah lagi cantik, kau cantik lagi, seperti itu. Jadi nggak ngebosanin. Awal menikah seperti itu sampai berpuluh-puluh tahun teh masih tersisa malihahnya. Itu kata Ibnu Jauzi. Tidak apa-apa mendapatkan yang seperti itu kalau didasari yang pertama adalah apa? Cantik akhlaknya. Cantik akhlaknya. Itu adalah definisi manis menurut Ibnu Jauzi. Kalau manis menurut anak milenial sekarang apa? Wajahmu manis seperti gula, lemon, kecap, dan lain sebagainya, sirup. Itu milenial sekarang. Berbeda definisinya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa untuk mendapatkan kriteria yang selanjutnya, yaitu cantik. Kenapa? Karena dapat mengawetkan umur dari rumah tangga kita dan juga lebih menjaga pandangan kita dari wanita-wanita yang lain. Karena di luaran luar biasa godaannya, ya. Di luaran, bahkan di dalam rumah, ya, juga tergoda. Tapi dari media yang lain di dalam rumah, seperti itu. Demikian. Kemudian juga tidak apa-apa, tidak masalah bila agamanya bagus, juga cantik, juga berharta. Ya. Juga berharta. Artinya bila seseorang itu mau mendapatkan seorang wanita yang salihah, seorang wanita salihah sudah meninggal suaminya atau dicerai suaminya, ya, bagus, dan dia mempunyai perusahaan, ya, janda kaya, ya, itu tidak apa-apa. Asal apa? Asal salihah. Asal salihah. Dan itu juga akan bermanfaat kepada siapa? Akan bermanfaat kepada keturunan-keturunan kita. Ya.
Sehingga bila keadaan kita adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak bisa mewariskan harta, maka bisa diwariskan oleh istri kita. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu, tadi di awal, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 perkara. Limaliha, dikarenakan hartanya, lihasabiha, dan dikarenakan keturunannya, ya, kedudukannya, walijamaliha, dan dikarenakan kecantikannya, walidiniha, dan dikarenakan agamanya. Fadfar bidatidin, tetapi pilihlah yang utama agamanya. Jika tidak dipilih agamanya, taribat yadaka, maka engkau akan mendapatkan kerugian, kemiskinan, kefakiran. Maka bila seseorang mendapatkan istri yang salihah, akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak. Karena istri yang salihah fungsinya adalah akan mengajarkan kepada anak-anak pengajaran-pengajaran yang baik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita adalah yang menunggang unta. Salihu nisa'i Quraisyin. Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Hadis ini adalah merupakan isyarat bahwasanya kebaikan wanita itu ditujukan kepada wanita Arab. Yang wanita Arab itu sering menunggang kuda. Dan seorang wanita harus juga bagusnya bisa menunggang kendaraan. Sebagaimana wanita-wanita Arab menunggang kendaraan. Dan itu baik. Karena manfaatnya juga banyak. Bila antum sakit, siapa yang bawa? Ya. Dalam emergensi, bisa dibonceng pakai motor, bisa dibawa pakai mobil dan sebagainya. Dan sebaik-baik wanita adalah Quraisy. Ini ditujukan kepada wanita Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Sangat penyayang kepada anak ketika kecilnya. Wa ar'ahu ala zawzin, dan sangat menjaga kepada suaminya fi dzati yadihi, pada harta suaminya. Sayang kepada anak dan menjaga harta suaminya dengan tidak mengimpakkan atau membelanjakan harta suami dengan boros. Ini adalah sebaik-baik wanita. Ini adalah tentang pentingnya mempunyai atau memilih istri yang salihah. Bagi yang belum memilikinya, bagi yang bujangan. Tetapi bagi bapak-bapak ya, yang sudah mempunyai istri tapi tidak mendapatkan hal itu semua, maka PR yang terberat adalah apa? Bagaimana kita bisa mendidik dan mensolehkan istri yang sudah dimiliki ini. Ya. Tentu saja dengan dimulai mensolehkan diri kita sebagai suami. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para ibu sekalian, begitupun para wanita dianjurkan untuk memilih untuk anak-anaknya nanti ayah yang salih, yang punya sifat-sifat seperti juga sifat-sifat wanita yang disebutkan tadi.
agamanya bagus, akhlaknya mulia. Agamanya bagus, akhlaknya yang mulia. Karena agama dan yang bagus dan akhlak yang mulia itu kadang-kadang tidak sama, tidak klop pada seseorang. Ada seorang yang akhlaknya, tutur katanya, perilakunya bagus, tapi agamanya kurang, pengetahuan agamanya kurang. Ditanya dalil, Quran belum bisa, tapi akhlaknya bagus, baca Quran balelol kene. Ya, ini juga. Ada yang bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus, berdalil juga, hadis Al-Qur'an dan sebagainya, ketalar semua, sisi pendalilannya, kesimpulan hukum, istinbat hukum, kaidah fikhiyahnya, usul fikih luar biasa, tetapi disayangkan akhlaknya kurang. Tampil bisa menceramahi, bisa dengan teman-temannya, bisa ngajak, bisa ini, tetapi perilaku di rumahnya adalah pemarah, misalkan berteriak, kemudian menjelekkan istri dan sebagainya. Jadi agama yang bagus klop dengan apa? Dengan perilaku akhlak yang bagus juga, akhlak yang mulia. Dan juga yang ketiga, hendaklah memilih yang mempunyai harta. Ada jelas maisahnya. Saya bukan menyuruh kepada yang sudah mapan, tapi kalau yang mapan akhlaknya bagus, olehnya bagus ya, segera terima. Tapi ada ya, ada secara ikhtiarnya itu pekerjaannya tersebut, pendapatannya tersebut, hingga dikatakan oleh Syekh la tudayyi'aha wa yudayyi'a auladaha, tidak menyia-nyiakan dia sebagai istrinya dan tidak menyia-nyiakan anak-anaknya, karena itu perlu biaya ya, perlu biaya. Dan juga hendaklah mempunyai ilmu dan juga pilih dari keturunan yang baik-baik, sehingga nanti bisa mengajarkan juga si ayah tersebut, si calon ayah itu tatkala jadi ayah bisa juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena adalah merupakan sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya kewajiban yang pertama mendidik anak adalah seorang laki-laki itu memilih istri yang solihah untuk nanti ya, untuk nanti anak-anaknya ibu dipilihkan ibu yang soleh. Begitupun wanita diharuskan untuk memilih calon suami atau yang akan menjadi bapak dari anak-anaknya adalah lelaki yang soleh, lelaki yang soleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tahayyaru, pilihlah oleh kalian laki-laki, linutfikum, untuk nutfah kalian. Apa itu nutfah? Untuk air mani kalian, untuk sperma kalian, untuk disemaikan di wadah, di media yang bagus, yang solihah, yang keturunannya baik-baik. Fa innal irqa dassasun, karena sesungguhnya keturunan itu dassas itu pengaruhnya luar biasa. Orang wanita kelihatan baik-baik saja tetapi punya perilaku yang menyimpang ternyata karena keturunan. Ada sifat sesuatu yang buruk, ada pelit-pelitnya. Dari mana? Dari ibunya. Ada sifat membentaknya. Dari siapa? Dari pamannya. Gitu. Dassas, pengaruhnya luar biasa. Ya. Dan ini adalah memilih apa? Memilih ibu dan ayah untuk anak-anak itu adalah merupakan hak yang harus ditunaikan, hak anak kita. Sehingga seseorang datang kepada Umar bin Khattab, dia mengadukan kedurhakaan anaknya.
Maka Umar bin Khattab tidak begitu percaya. Lantas dihadirkannya anaknya, dipanggil anaknya. Kemudian seorang anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Alaysa lil waladi haqqun ya ala abihi?" Bukankah anak itu mempunyai hak atas ayahnya? Qala, jawab Umar, "Bala." Iya, tentu saja. Qala, kata anak tersebut, "Fama huwa?" Maka apa haknya tersebut? Qala Umar menjawab, "An yantaqi ummahu." Hendaklah menyeleksi, menyarikan, memilih ibunya. Menyeleksi berarti dari seleksi yang sudah ada. Calon-calon itu dipilih, ya, dipilih untuk jadi resepsi. Dipilih, memilihkan ibunya. Wa yuhsinu ismahu, dan memberikan nama yang bagus. Pilih nama yang bagus, jangan pilih nama-nama yang asal keren, asal unik. Direka-reka bahasa supaya tidak sama dengan tetangga. Bukan, tetapi yang makna yang bagus. Wa yu'allimuhul Qur'an, dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu kata Umar. Maka anak itu mengatakan, "Fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'an." Sesungguhnya ayahku ini yang diadukan kepada Umar tentang kenakalannya itu belum melakukan hal itu semua. Ama umi fa innaha janziyah kanat limajusi. Adapun ibuku adalah budak yang dulu kepunyaan orang Majusi. Bukan apa? Bukan orang terpandang, bukan keturunan yang baik. Ya. Bukan juga yang mulia. Dan dikatakan, "Waqad sammani ju'al." Dan dia telah menamaiku Ju'al. Apa Ju'al? Dikatakan Ju'al itu adalah sifat tergesa-gesa. Dikatakan Ju'al itu adalah kumbang. Ya. Banyak sifatnya nanti jika kumbang. Untung telele oke. Walam yu'allimani bil minal kitabi harfan wahidan, dan tidak mengajarkanku dari Al-Quran satu huruf pun. Ini koreksi bagi bapak-bapak semua. Apakah bapak-bapak di sini sudah mengajarkan Al-Fatihah, sudah mengajarkan juz amma yang pendek-pendek, yang dengan itu anak itu bisa berkali-kali terus-terus, atau menitipkannya di TPA? Karena dia juga belum bisa baca Al-Quran misalkan. Atau karena kesibukan, alasan kesibukan dan sebagainya. Faltafata Umar ila rajul, maka Umar menoleh kepada laki-laki yang mengadu tentang kedurhakaan anak. Dia mengatakan, kata Umar, "Ajita ilayya tashku uquqa benika?" Apakah kau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu? Waqad aqaqtahu qabla an yu'aqika. Sungguh engkau telah durhaka sebelum dia durhaka kepadamu. Jadi ini adalah bapak yang durhaka. Bapak yang durhaka. Gimana bapak yang durhaka itu? Tadi tidak memilih ibu yang solih. Kemudian apa? Tidak memberi nama dengan nama yang baik. Tidak mengajarkan Al-Quran. Bila mempunyai sifat seperti itu, maka itu adalah bapak yang durhaka. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang seperti itu. Kalau termasuk dari hal yang seperti itu, maka bertobatlah dan segera untuk memperbaiki keluarga kita. Abul Asad Adwali berkata kepada anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigoron wa kibaron wa qabla an tuladu." Aku telah memberikan kebaikan kepada kalian dari mulai kecil hingga besar.
Bahkan aku telah melakukan kebaikan sebelum engkau dilahirkan. Anak-anaknya berkata, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulan. Bagaimana engkau melakukan kebaikan sedangkan kami belum dilahirkan? Maka kata Abul As'ad Ad-Duali, itu tokoh bahasa ilmu nahwu, kata beliau, ikhtaratu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku pilihkan bagi kalian ibu-ibu, man orang itu yang kalian tidak mencelanya. Tidak mencelanya karena akhlaknya, tidak mencelanya karena omongannya yang buruk, cerewet, kasar, gampang mukul, gampang nyubit. Kan itu jadi anak mencela kepadanya. Atau tidak mencelanya karena si ibunya tersebut, mamahnya tersebut adalah bukan keturunan yang baik-baik sehingga mencelanya. Ini adalah merupakan hak dari anak. Maka oleh sebab itu, sekali lagi, bagi yang belum mempunyai istri, pilihlah istri-istri yang bersifat kayak tadi. Dan bagi yang sudah beristri, saya tidak menyuruh untuk cari lagi, tapi perbaiki yang ada. Perbaiki yang ada, bahagiakan yang ada, maksimalkan yang ada. Bila sudah maksimal, maka jangan ragu maksudnya untuk menambah. Demikian yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita istri-istri yang salihah dan juga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bismillah, izin bertanya. Jika seorang suami berpoligami, istri ke-1 sudah mengenal sunnah, istri kedua dinikahi, tapi sholatnya masih semaunya, belum mau berhijab, anak takut gak bisa membimbingnya, karena sudah dinasihati, masih seperti itu. Apa yang harus anak lakukan? Ini dari akhwat, curhat suaminya, atau suami? Bila istri yang kedua itu sudah dinikahi, ya, tinggal PR-nya adalah mendidiknya dengan sebaik-baiknya, ya, mendidiknya dengan sebaiknya. Apalagi terutama masalah salat, ya. Perkara salat itu adalah dari mulai sejak kecil, ya, diperintahkan untuk mendidik salat. Muru auladakum bis salat. Perintahkan anak-anak kalian itu untuk salat dan umurnya berapa? 7. Wadribuhum, dan pukullah mereka kalau masih sulit untuk salat ketika umur 10 tahun. Salat itu perkara yang penting. Al-farqu bainal, perbedaan antara muslim dengan kafir adalah tarkus salat, ya. Al-ahdu bainana tarkus salat. Ikatan antara kami ini adalah meninggalkan salat. Ini bukan perkara yang main-main. Ustaz, tema kajiannya menarik sekali dan penting untuk diamalkan, tapi mengingat zaman sekarang jaraknya sudah jauh sekali dari Rasulullah SAW, sehingga pasangan solehah sepertinya sulit ditemukan. Lalu bagaimana pendapat Ustaz dengan ungkapan nafkah suami mempengaruhi pelayanan? Oh, nafkah suami mempengaruhi pelayanan? Gimana kalau nafkahnya bagus? Wah, luar biasa pelayanannya. Itu, ya, itu adalah kata-kata datang dari istri yang perhitungan, yaitu yang tadi, sifat istri yang salihah tidak mengungkit-ungkit dari apa yang diamalkan, ya, seperti itu. Mengingat tuntutan hidup semakin tinggi seperti harga sembako dan skincare yang mahal, nggak disebutkan bensin, bukan kurangnya, tetapi lebih ke realistis saja, ya. Ya, bukan kepada
bukan kepada takwa tetapi realistis saja. Ini kata-kata yang perlu diluruskan. Ya. Takwa itu dalam realitas bagaimanapun harus takwa. Betul enggak? Bukan kepada takwa, ini hanya pada realitas saja. Realitas bagaimanapun kita harus bertakwa. Dalam keadaan kurang kita harus bertakwa, dalam keadaan lebih kita harus bertakwa. Ya. Bahkan orang-orang dulu ketika mereka dalam keadaan miskin, mereka tetap berimpak walaupun apa? Walau kana bihim khososoh, walaupun dalam keadaan apa? Susah. Ya. Seperti itu. Yang bertanya banyak ngaji ya, banyak hadir di majelis ilmu. Ya. Qanaah dengan yang ada. Jadi qanaah yaitu menerima dengan apa yang ada. Semua adalah rizkun maksum. Semua adalah rizki yang telah dibagi-bagikan. Kita mendapatkan suami si fulan. Jangan dibanding-bandingkan kepada yang lain. Dan mesti kalah. Kan seperti itu. Bagaimana ikhtiar untuk akhwat yang jalan keluar rumah untuk mencari pasangan, jarang bergaul? Oh sekarang banyak. Mau disebutkan ininya, medianya? Ya, mawadah, ya, ada mawadah ya banyak. Di lembaga saya yang dapat jodoh dari mawadah. Alhamdulillah, anteng-anteng aja lewat biro jodoh itu. Ada juga Rumaiso dan sebagainya. Iklan, biarin. Sunnah. Bukan merek ini, bukan merek mobil. Ustaz, siapakah yang lebih wajib untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak, suami atau istri? Suamikah atau istri? Yang lebih wajib suami tentu saja. Kalau suaminya ada. Kemudian bila tidak ada, tidak hadir, yang paling banyak di rumah adalah istri. Karena almar'atu ra'iyah. Mar'ah itu adalah pemimpin, wanita itu pemimpin di rumahnya yang menjaga, yang mendidik anak. Oleh sebab itu, tema kita itu pentingnya mencari istri yang solihah. Untuk apa? Supaya bapak-bapak itu tenang mencari nafkahnya, ya. Supaya tenang. Karena percaya dengan apa yang meninggalkan itu, anak-anak itu dengan siapa. Karena lalai dari mencari nafkah itu adalah dosa besar, ya. Dosa besar. Kalau ada dua-duanya, maka berlomba, fastabiqul khairat. Maka tanya kepada diri, anak-anak kita bisa Al-Fatihahnya dengan kita sebagai suami atau ibu-ibu, istri-istri kita? Itu pertanyaan. Ya. Kalau sama istri kita, berarti yang menang istri kita. Kalau sama TPA, yang menang guru TPA. Antum berdua suami istri kalah. Dari izin bertanya, dari keturunan anak masih kurang baik. Dari keturunan anak masih kurang baik dalam Islam terhadap sunnah, baik dari orang tua maupun istri anak. Tapi mereka masih mendirikan sholat, kami berusaha memperbaiki. Apa ini bisa mempengaruhi kepada keturunan kami disebabkan orang tua? Pengaruh pasti ada. Namun ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sana ada permata yang ada di lumpur-lumpur. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita memberitahu, menegur istri yang
yang baik ketika ada pelanggaran agama atau perubahan sikap sehingga mengganjal di hati. Langsung dinasehati dengan cara bahasa yang baik. Dengan cara bahasa yang baik. Bahasa yang baik, yang ma'ruf itu adalah ma'ruf. Diketahui oleh bersama. Ya, diketahui oleh bersama. Kalau caranya menjelekkan, dasar kamu gak tahu sunnah, ngaji itu baik bukan? Ya, tahu ya, cara yang baik, ya, cara yang baik. Ini gak boleh, ini tidak boleh. Kemudian diperingatkan tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Apakah syarat poligami itu harus kaya atau hanya cukup mampu untuk menunaikan hak-hak istri? Hak-hak istri. Karena setahu anak banyak hadis yang menggambarkan keadaan Rasulullah SAW beserta keluarganya dan dalam keadaan sederhana. Rasulullah SAW, Nabi kita itu bukan orang yang miskin tetapi banyak hartanya. Kata Shalih Utsaimin bahwasanya syarat poligami itu adalah yang pertama adalah kuwatul mal. Hartanya kuat. Ya, bisa mencukupi. Sehingga juga akan menolak dari pelecehan. Tukang cilok wae meni hayang nyandung segala. Iya, tapi kan ciloknya sebandung kan gitu bisa. Seperti itu. Yang kedua, kuwatul jism. Kuat. Badannya itu kuat. Ya. Karena perlu kekuatan. Olahraga ya, kuat, memang kuat. Tapi kalau naik motor, masuk angin, ya seperti itu. Ini gimana gitu ya? Jalan ke depan, haheho, ya kuatul jism, ya kuatul jism, ya. Jangan ya, seperti mendapatkan cerita-cerita yang poligami tidak seindah warna aslinya gitu, ya. Kenapa? Karena capek, harus menggilir ke sana, balik lagi ke sini, balik lagi ke sana, tungtungna capek, gening kieu cenah poligami kan gitu. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu karena enggak kuatul jism. Yang ketiga adalah kuah sahsiyahnya, kepribadiannya, ro'iyahnya, qawamnya, leadershipnya. Jadi laki-laki yang harus laki-laki dominan, bukan didominasi oleh istri. Yang kalau didominasi oleh istri gimana? Ya, akhirnya kalau didominasi oleh istri akan menikah dengan diam-diam. Udah ketahuan, gancang cerai. Ada seperti itu. Itu tidak ada saksiah yang kuat seperti itu. Ya. Dan saksiah yang kuat itu diantaranya adalah keuangan adalah dipegang oleh suami. Yang keuangannya dipegang oleh istrinya. Diam berarti iya. Ya, gaji 5 juta seluruhnya dipakai oleh istri. Mau kerja minta ongkos. Nih ongkosnya. Ya. Gimana bisa poligami yang kayak gitu? Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan punggungku seperti punggung ibuku dalam kalimat talak? Ini yang namanya dengan zihar, ya. Artinya sudah tidak ada lagi kepada hasrat lagi kepada istrinya, ya. Sudah tidak ada hasrat lagi, ya, zihar seperti itu. Dan itu kalau diniatkan talak ya talak. Saya seorang istri yang ditalak dua oleh suami 2 hari yang lalu. Lalu kemarin beliau meminta rujuk kembali. Apakah boleh kembali langsung bertemu kembali atau menjadi mahram kembali? Talak yang kedua baru 2 hari kemudian dipikir-pikir, iya repot juga nggak punya istri. Rujuk yuk, hayu gitu aja. Seperti itu gampang kan, ya.
Atau tidak mesti ngomong seperti itu. Jadi seorang yang ditalak dalam masa idah 3 kali kuru, dikatakan 3 kali haid atau 3 kali rentangnya 3 kali bersih, 3 kali haid. Ketika makanya ketika talak itu tidak boleh keluar dari rumahnya, baik istri maupun suaminya. Supaya apa? Supaya terjadi rujuk secara otomatis. Rujuk secara otomatis apa? Ya malam-malam atau siang-siang suami mengajak berhubungan dan terjadi hubungan, itu otomatis rujuk. Sudah, tidak usah ngomong rujuk. Gengsi kan? Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dan juga membawa keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.